warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmarni SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 156 Oku, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran, tepatnya di kelas 5 SD Negeri 156 Oku. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Kepada ketua kelas, Solihin, Ibu minta untuk memimpin doa. Hidup damai dalam kebersamaan. Ibu mau tanya, apakah anak-anak pernah berteman dengan orang yang berbeda agama? Pernah. Dengan agama apa saja? Apalagi? Pernah berteman dengan agama Konghucu? Ya, walaupun kita berbeda, tapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa kalian diharapkan bisa membaca Quran surah Ali Imran ayat 6
256. Ya. Jadi dua ayat tersebut ini berkaitan dengan materi kita hari ini, ya. Hidup damai dalam kebersamaan. Baiklah, Ibu minta perhatikan yang ada di papan. Ini Ibu tanya yang di papan tulis itu gambar apa? Ya, tepuk tangan dari jauh. Perbedaan apa? Terus dari jauh. Kelompok ini perbedaan apa tadi? Perbedaan? Terus dari jauh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itulah gambar perbedaan agama. Walaupun kita berbeda, kita tetap saling menghargai dan menghormati. Tapi kita harus memegang keyakinan kita sendiri. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dari ini kita akan belajar tentang perbedaan dari ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 4 dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Ibu ada video pembelajaran, perhatikan ya. Sahabat soleh, apakah kalian pernah memiliki teman yang berbeda suku dan keyakinan? Meskipun ada perbedaan, pastilah ada hal yang sama dengan kalian, yaitu sama-sama sebagai ciptaan Allah. Nah, sebagai sesama ciptaan Allah, kita harus hidup saling berdampingan, rukun, dan saling menghargai. Dengan demikian, kita akan hidup dengan damai dalam kebersamaan. Itulah pesan pokok dari Al-Quran agar hidup dalam kebersamaan. Pesan-pesan ini bisa kita temukan dalam Quran surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Yuk kita belajar. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Tujuan pembelajaran kita, kalian diharapkan mampu memahami pesan pokok surat Al-Imran ayat 64 dengan benar, memahami pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 dengan benar. Pesan pokok surat Al-Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah يتخذ بعضنا بعضا
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Kalian lihat ya, di sini ada huruf bacaan, yaitu ada huruf mat, huruf bacanya panjang seperti ya. Ya ini adalah huruf mat. Di sini ini ada lagi in baina in bain. Ini ada ikhlas. Bacanya huruf mim. Diktapan 2 harakat mim. Ya, itulah tadi video pembelajaran hidup damai dalam kebersamaan berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 256. Sudah lihat tadi ayatnya? Mau tanya, apakah kalian sudah bisa baca Al-Quran? Sudah. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak kalau sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau begitu kita akan membaca sama-sama Quran
Ali Imran adalah pesan bahwa kita harus memiliki keyakinan kepada Allah. Ayo kita lanjut ke ayat yang kedua. Salah satu dari siswa silakan Ibu minta ke depan. Ya, Syifa, silakan Syifa. Ya, tepuk tangan. Ya, Syifa sudah lancar membaca Al-Qur'annya. Syifa adalah anak hebat. Ya, tepuk tangan lagi. Jadi dari kedua ayat tersebut, Ibu minta kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas. Kalian kerjakan. Ini kalian sudah Ibu bentuk jadi 3 kelompok ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Ibu bagikan di kelompok 1. Nah, silakan anak-anak kerjakan. Tugasnya? Iya, kalau sudah selesai, Ibu minta satu dalam kelompok membacakan hasil dari tugas kalian. Kelompok 1 duluan ya, maju ke depan, bacakan jawaban dari tugas kalian. Ayo silakan dibaca, Nasolihin. Pesan pokok Al-Quran Ali Imran ayat 64. Bersamaan kalimat sawa. Berpikir satu merupakan identitas muslim dimanapun ada, kapanpun perilaku satu harus diterapkan. Agama Islam memerintahkan mengatasi masalah melalui diskusi dan musyawarah dari pencerahan. Seseorang muslim dilarang mencari-cari kesalahan ataupun Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Pesan pokok Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak memaksa keyakinan orang lain. Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman. Kita harus memiliki sikap menerima atas perbedaan keyakinan toleransi. Kita tidak diperkenankan memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Silakan presentasi hasil tugas kalian. Silakan maju ke depan. Sikap baik yang harus dilakukan dengan perbedaan meyakinkan bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda.
diskusi dan musyawarah untuk Ya, tepuk tangan buat kelompok ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa walaupun kita berbeda, kita harus hidup saling berdampingan, saling menghormati. Tapi ada satu hal yang sama selain dari perbedaan. Apa yang sama? Yang sama adalah kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Ya, terus dulu sifat dari jauh. Apa tadi yang sama? sama-sama manusia. Iya, terus dulu dari jauh. Apa tadi yang sama? Sama ciptaan Allah. Terus dari jauh. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Itulah tadi presentasi hasil kerja kalian. Kayaknya tidak semangat ya, kita tepuk semangat dulu. Semangat. Ya, itu tadi pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, Sipa, silakan Sipa. Apa? 1. Hidup damai dalam kebersamaan akan dan perbedaan akan merupakan perasaan aman, tenang dan tentram. 2. Islam mewarnai umatnya untuk mengatasi masalah dan musyawarah menghindari perdebatan. 3. Islam dan merupakan Ya, benar sekali. Itulah kesimpulannya. Hidup damai bisa menumbuhkan rasa